Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala. Musallian musalliman ala sayyidina Rasulillah. Habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwanana, para mahasiswa, hafidhakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka kajian kitab karya Abu Yazid Muhammad bin Alauddin Al-Maliki Al-Hasani, karya agung, karya fenomenal, yaitu Mafahim Yajibu an Tushahhah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji bab tentang maqamul khaliqi wa maqamul makhluk. Kedudukan sang pencipta dan kedudukan yang dicipta. Kita baca dari awal dan mudah-mudahan nanti kita bisa uraikan apa yang dikandung, apa yang dimaksud dalam kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah ini, dan kami berharap antum semua dapat memahaminya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muhaddits Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki rahmatullah alaih rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain amin. Maqamul khaliqi wa maqamul makhluqi. Kedudukan al-khaliq sang pencipta dan kedudukan al-makhluk yang dicipta. Innal farqa baina maqamil khaliqi wal makhluk huwal haddul fasilu bainal kufri wal imani. Innal farqa, sesungguhnya perbedaan baina maqamil khaliq, di antara kedudukan al-khaliq wal makhluk dan makhluk, wal haddul fasil, itu adalah batasan pemisah, adanya batas pemisah bainal kufri wal iman, di antara kekafiran dan keimanan. Wa nataqidu anna man khalata bainal maqamaini faqad kafara wal iyadu billah. Wa nataqidu, dan kami meyakini, anna man khalata bainal maqamaini, sesungguhnya barang siapa khalata, yang mencampur adukkan, bainal maqamaini, di antara dua kedudukan, kedudukan al-khaliq dan kedudukan makhluk, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Waliyadzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah dari kekafiran. Walikulli maqamin huququhul khassatu, dan karena setiap kedudukan memiliki berbagai hak yang khusus. Walakin, tetapinya, hunaka umuran taridu fi hadzal bab, perkara-perkara, walakin, dan tetapinya, hunaka, di sana, umuran, ada berbagai perkara, taridu fi hadzal bab, yang mengemuka di bab ini. Wa khususan fi ma yata'allaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya fi ma yata'allaqu, di dalam apa yang berkait bin Nabi, dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khasaisihi, dan khususiyah beliau, allati tumayyizuhu an ghairihi minal bashari, yang membedakan Nabi an ghairihi, dari selain Nabi, minal bashar, dari manusia yang lain, wa tarfa'uhu alaihim, dan mengangkatnya Nabi, mengangkat derajatnya Nabi, alaihim, di atas mereka para manusia. Hadhil umuru qad tastabihu ala ba'din nasi liqasri uqulihim wa dha'fi takfirihim wa dhiki nadharihim wa su'i fahmihim. Hadhil umur, perkara ini, qad tastabihu, sungguh sulit dibedakan, atau bisa dibaca qad tustabahu, sungguh sulit dibedakan, ala ba'dil umur, atas sebagian, ala ba'din nas, atas sebagian manusia, li qasri ukulihim,
karena pendeknya atau dangkalnya akal mereka, wa dha'fi takfirihim dan lemahnya pemikiran mereka, wa dhiqi nadharihim dan sempitnya pandangan mereka, wa su'i fahmihim dan buruknya pemahaman mereka, wa su'i fahmihim dan buruknya pemahaman mereka. Fayubadiruna ilal hukmi, maka mereka tergesa-gesa ilal hukmi untuk memvonis bil kufri dengan kekafiran ala ashabiha wa ikhrajihim an dairatil Islam, atas orang yang memiliki pemahaman bahwa Nabi memiliki khosois dan menjadikan beliau orang istimewa. Ini yang dimaksud dengan ala ashabiha, yaitu orang yang memiliki pemahaman, di mana pemahaman itu bahwa Nabi memiliki khosois, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak sama dengan orang lain, hingga dengan keistimewaan itu menjadikan beliau lain daripada yang lain, karena khosois itu menjadikan Kanjeng Nabi istimewa melebihi dari orang lain. Wa ikhrajihim dan mengeluarkannya mereka an dairatil Islam dari lingkaran Islam. Dhannan minhum, menyangka minhum bagian dari mereka, anna fi dzalika bahwasanya fi dzalika di dalam hal tersebut mengangkat derajat Nabi, menganggap Nabi memiliki khosois di atas umat manusia, dianggap tahliton, pencampur adukan baina maqamil khaliqi wal makhluk, antara kedudukan sang pencipta dan kedudukan yang dicipta. Warif an li maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyati, dan dianggap mengangkat posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamil uluhiyati, ke kedudukan ketuhanan. Wa innana bahwasanya kami, kata Abu Yasin Muhammad, nabra'u melepaskan diri ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min dzalika, dari hal tersebut. Di sini Abu Yasin Muhammad bin Al-Maliki sengaja mengurai dan menjelaskan tentang kedudukan maqamul khaliq dan maqamul makhluk. Kenapa Abu Yasin Muhammad menjelaskan tentang hal ini? Sebab apa penting Abu Ya menjelaskan tentang hal ini? Maka beliau sampaikan, penting kiranya untuk kita fahami atau difahami oleh orang-orang yang berseberangan pemikiran dengan Abu Ya, bahwa terdapat batas pemisah antara kedudukan Al-Khaliq dengan kedudukan makhluk. Kedudukan Al-Khaliq ini adalah kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki otoritas tersendiri. Begitu juga dengan kedudukan Al-Makhluk, itu juga memiliki kedudukan atau hak-hak tersendiri. Dan dari kedua kedudukan ini tidak bisa dicampur aduk, tidak bisa ditakhlid atau dicampur aduk di antara kedudukan Al-Khaliq dengan kedudukan Al-Makhluk. Bila mana seseorang memuji baginda Muhammad SAW, itu bukan berarti mentakhlid atau mencampur adukkan kedudukan Al-Makhluk, yaitu Kanjeng Nabi, dicampur adukkan dengan kedudukan Al-Khaliq, yaitu kedudukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena khosois atau khususiyah, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ini masih berkutat
ada pada posisi kedudukan al-makhluk. Setinggi apapun kedudukan al-makhluk, ini tidak akan mampu untuk bercampur dengan kedudukan al-khaliq. Kalaupun ada seseorang mengatakan bahwa memuji Nabi itu sama halnya mengangkat derajat maqamul makhluk hingga sampai kepada maqamul khaliq, itu hakikatnya dipahami oleh orang-orang yang berpikiran rendah. Dipahami oleh orang-orang yang berpikiran sempit. Karena pada hakikatnya kami ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memiliki pemikiran yang sesempit itu. Pujian kami itu ada batas-batasnya. Batasan yang memang tidak sampai kepada maqamul makhluk. Itu sebabnya disinilah pentingnya kita untuk memahami tentang hal tersebut. Di sini Abuya berupaya untuk mengklarifikasi tentang bagaimana posisi kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah terhadap apa yang harus kita lakukan di dalam mendudukkan maqamul makhluk. Nah, Abuya mengatakan wa innana bifadlillahi ta'ala na'rifu ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yajibu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa na'rifu ma huwa mahdu haqqin lillahi ta'ala wa ma huwa mahdu haqqin li rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ghuluwin wala itra'in yasilu ila haddin wasafahu bi khasa'isir rububiyyati wal uluhiyah minal man'i wal ata wan naf'i wad dharri al istiqlali dunallahi ta'ala wa innana, dan kami kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, kata Abu Yazid Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, na'rifu, kami mengetahui ma yajibu lillah, apa yang wajib bagi Allah Ta'ala, wa ma yajibu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang wajib bagi utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'rifu, dan kami mengetahui ma huwa mahdun lillah, ma huwa mahdun haqqin lillah, dan kami mengetahui apa yang murni menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma huwa mahdu haqqin li Rasulillah, dan apa-apa yang murni yang menjadi hak ketentuan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ghuluwin, tanpa dari latar belakang ekstrim, wala itra'in, dan melewati batas, yasilu ila haddil istiqlali, yang sampai kepada batasan tersendiri, dunallahi ta'ala, tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wal sultatil kamilah, dan kekuasaan yang sempurna, wal haimanatis samilah, dan pengawasan yang sempurna, yang menyeluruh, ya. Wal khalqi, dan penciptaan, wal mulki, dan yang merajai, wat tadbir, yang menguasai, wat tadbir, yang mengatur, wat tafarrudi bil kamal, dan esa di dalam kesempurnaan, wal jalal, dan keagungan, wat taqdis, dan penyucian, wat tafarrud bil ibadah, dan sendirinya untuk disembah, bimukhtalafi anwa'iha, dengan bermacam-macam ragam ibadah, wa ahwaliha, dan kondisi ibadah, wa maratibiha, dan tingkatan-tingkatan ibadah. Ini klarifikasi dari Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Beliau sampaikan bahwa akidah kami, ya, dari akidah kami sudah diajari tentang bagaimana mengenal Allah dan kewajiban
sesuatu yang wajib bagi Allah. Kami memahami itu. Apa yang wajib bagi Allah, kami yakini itu. Begitu juga dengan apa yang wajib hak-haknya Rasulullah. Kami juga imani akan hal itu. Kami memahami kemurnian, keyakinan yang menjadi hak Allah. Begitu pula apa yang menjadi hak ketentuan Rasulullah SAW. Kami tahu itu. Ya, kami paham ilmunya. Min ghairi ghuluwin wala itra. Pemahaman kami itu tidak ekstrim dan juga tidak melewati batas. Tidak melewati batas yang sampai atau menyampaikan terhadap batasan-batasan dengan mensifati Nabi Muhammad dengan kekhususan ketuhanan atau al-uluhiyah, ar-rububiyah, bi khasaisi ar-rububiyati wal uluhiyah. Tidak melewati batas ya, sampai pada batasan mensifati Nabi dengan khususiat-khususiat ya, rububiyah, mengurus alam semesta, wal uluhiyah, dan menciptakan. Di mana khususiah rububiyah wal uluhiyah itu mencakup alman, mencegah, wal ato, memberi, wan naf'a, memberikan manfaat, wadur, memberikan mudarat, wal mulk, merajai, wat tadbir, mengatur, wat tafarrud bil kamal, sendirinya atau esanya kesempurnaan dan keagungan, dan penyucian. Ini semuanya khususiat uluhiyah. Kami tahu itu. Tempatnya khususiat uluhiyah kami tahu. Tempatnya khususiah ar-rububiyah kami tahu. Dan itu tidak sama sekali kami campur adukkan dengan makomnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal wulu alladhi ya'ni taghaliya fi mahabbatihi wa ta'atihi wa ta'alluqi bihi fa hadza mahbubun wa matlubun kama jaa fil hadis la tatruni kama atratan nasara ibna Maryam. Amal hulu adapun sikap ekstrim ya. Alladzi yang yakni taghalli dalam arti berlebihan fi mahabbatihi di dalam mencintai Nabi wa ta'atihi dan taat kepada Nabi wa ta'alluqu bihi dan keterikatan terhadap Nabi fahadza mahbubun, ini adalah mahbub, dicinta, dipuji, wa matlub, dan diharapkan, kama ja'a fil hadis, sebagaimana yang datang dalam satu hadis Nabi, la taturuni, ya, jangan memuji-muji aku kalian, kama atratin nasara, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Wal makna, adapun maknanya, anna itra'ahu wa taghalliya fihi wa sana'a alaihi bimasi wa dhalik wa mahmudun. Maknanya anna itra'ahu, bahwasanya memuji Nabi, wa taghalliya fihi, dan berlebihan di dalam memuji Nabi, ya, wa sana'a alaihi, dan memuji Nabi, bimasi wa dhalik, dengan apa selain pujian yang seperti kaum Nasrani kepada Isa ibnu Maryam, huwa mahmudun, itu adalah terpuji. Di sini Abu Yazid Muhammad menjelaskan tentang makna pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Setinggi apapun pujian kita, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu hakikatnya tidak akan sampai kepada haddu khosoisir rububiyah, tidak akan sampai kepada khosois, ya, ketuhanan atau ar-rububiyah atau sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian?
Karena hakikatnya pujian kita ini masih berbatas. Ada batas kemanusiaan. Tidak menjadikan Nabi layaknya orang-orang Nasrani menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Tidak. Kalau pujian kita, ya, ini ada batas pada makomul makhluk. Ya. Setinggi apapun pujian kita kepada Nabi Muhammad, asalkan tidak sama dengan pujiannya kaum Nasrani kepada Isa ibnu Maryam yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka, menganggap bahwa Isa ibnu Maryam adalah bagian yang harus disembah. Dan kita kan tidak sampai kepada hal tersebut. Maka sebaik apapun pujian kita, seindah apapun pujian kita, selain daripada pujian layaknya kaum Nasrani kepada Ibnu Maryam, maka pujian kita ini dianggap baik, matlub, diharapkan, mahbub, dicintai. Kenapa demikian? Walau kana maknahu ghaira dzalik, lakana al-muradu huwa an-nahyu an itra'ihi wa mad'ihi aslan. Walau kana maknahu, andai kata ada artinya ghaira dzalik, selain hal tersebut, lakana al-murad, maka niscaya ada yang dimaksud huwa an-nahyu an itra'ihi, adalah larangan dari melewati batas, ya, wa madhihi, melewati batas pujian, wa madhihi, dan memujinya, aslan, sama sekali. Andai kata maksudnya tidak demikian, maka yang terjadi apa? Tidak adanya diperbolehkannya memuji Nabi meskipun sedikit. Tidak adanya atau tidak diperbolehkannya memuji Nabi meskipun sedikit. Melewati batas atau hanya sekedar pujian biasa, itu sama sekali tidak boleh. Kenyataannya tidak demikian. Nabi banyak dipuji oleh para sahabat dan Nabi, ya, membiarkan hal itu. Ya, selaginya hal tersebut tidak merusak akidah, tidak mentakhlid, mencampur adukkan makom ketuhanan dengan kedudukan makhluk sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna hadza la yakuluhu ajhalu jahilin fil muslimin. Fa inna Allah taala an nu'azzima fa inna Allah ta'ala azzama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an bi'a'la anwa'it ta'zim. Wa ma'lumun, dan sebagaimana diketahui, anna hadza, bahwasanya ini la yaqulu, tidak dikatakan apa hal tersebut, ya, ajhalu jahilin, oleh paling bodohnya seorang yang bodoh fil muslimin, dari kalangan umat Islam. Fa inna Allah Ta'ala, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azzama, itu mengagungkan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil Quran, dalam Quran, bi'a'la, dengan paling tingginya anwa'it ta'zim, warna-warni ragamnya pengagungan. Fa yajibu alaina an nu'azzima man 'azamahu Allah Ta'ala, maka wajib atas kita anu azima, untuk mengagungkan man, orang, azamahullah, yang Allah agungkan, wa amara bi ta'zimihi, dan memerintahkan Allah untuk mengagungkannya. Naam. Baik. Yajibu alaina alla nasifahu bi syai'in min sifatir rububiyyati. Baik, juga yajibu, wajib alaina, atas kita, ya, untuk tidak mensifati Kanjeng Nabi bisyai'in, dengan sesuatu, min sifatir rububiyah, dari sifat ketuhanan. Wa rahimahullahul qail haitsu qal, dan mudah-mudahan Allah merahmati al-qail, seseorang
yang mengatakan haitsu qalu, sekiranya dia mengatakan madda'atuhun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan madda'atuhu, apa tinggalkan anggapan orang an-nasara nasrani fi nabihim, dalam nabi mereka. Wahkum, dan pujilah Nabi Muhammad bima syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki, madhan, dengan pujian, ya, fihi, di dalam kanjeng Nabi, wahtakimi, yang sangat kokoh, dan kokohkanlah, wahtakimi, dan yang sangat kokoh. Al-Quran, ya, di dalam beberapa redaksinya banyak memuji Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini kan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, ya, yang posisinya di atas daripada, ya, makhluk-makhluk, hamba-hamba yang memiliki bukti pekerti yang agung. Ada orang yang memiliki bukti pekerti baik, Nabi di atas mereka. Ada lagi ayat yang menyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Ini juga bagian daripada pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran yang menyatakan tentang pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun Allah saja memuji baginda Nabi, maka bagaimana dengan kita makhluk? Maka kita patut mengikuti apa yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita patut untuk mensucikan apa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita mengikuti apa yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pujian-pujian kita tidak akan menyampaikan, ya, sampai pada khosa'isur rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Tidak sampai mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah anak Allah. Tidak sampai kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad, ya, dalam diri Nabi Muhammad ada Allah, atau Allah menyatu dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana hal itu dijadikan anggapan bagi orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu kekafirannya salah satu di antaranya kan itu. Ya, Isa dikatakan Allah, Allah dikatakan Isa, dijadikan satu, dianggap Allah punya anak, ya, sedangkan Nabi Isa dianggap anak Allah, dan lain sebagainya. Ini pujian yang sudah melewati batas, ya, batas maqamul makhluk sampai dicampur adukan dengan maqamul khaliq yang seperti ini. Ini yang tidak bisa, ini yang menjadikan orang itu kafir. Tapi kalau pujian kita, ini tidak ada sama sekali menyentuh kepada khosa'isur rububiyah, sifatul uluhiyah, tidak ada. Kita hanya pada batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Al-Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya mengatakan wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Ya, kamu kalau mau memuji kepada Nabi Muhammad, ya, pujilah sesuka hatimu, wahkum bima syi'ta, pujilah sak kuat-kuatmu. Tapi ingat, madda'athun nasara fi nabihim. Jangan lakukan pujian sampai menjadikan Nabi Muhammad itu pada batas di luar batas-batas kemakhlukan. Paham dong? Falaisa fi ta'zimi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi sifati rububiyyah syai'un minal kufri wal isyraq, bal dzalika min 'azami ta'at wal qurubat. Falaisa, maka tidak ada fi ta'zimihi, di dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bi ghairi sifatir rububiyah, tanpa dengan mengikutkan sifat rububiyah, syai'un, ya, sesuatu minal kufri, dari kekafiran, wal isyraq, dan kemusyrikan. Jadi jangan anggap pujian-pujian kita yang ada pada saat ini, yang tentunya masih pada batas-batas normal, batas level-level kemakhlukan, itu jangan dianggap pujian yang seperti ini adalah bagian daripada kekufuran atau kemusyrikan. Bahkan bal dzalika min a'dhamit ta'at wal qurubat. Bal dzalika, bahkan, ya, dzalika hal tersebut, pujian yang ada pada batas-batas kemakhlukan, min a'dhamit ta'at, bagian dari paling agungnya ketaatan, wal qurubat, dan pendekatan. Wa hakadza kullu man 'azzamahumullahu ta'ala kal anbiya wal mursalin. Wa hakadza, demikian pula, ya, kullu, semua, ya, man 'azzamahumullah, ya, orang yang Allah agungkan mereka, kal anbiya, seperti para nabi, wal mursalin, para utusan, shalawatullah wassalamu alaihim ajmain, ya, wa kal malaikah, seperti malaikat, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassolihin, para solihin. Semua diagungkan oleh Allah. Malaikat diagungkan oleh Allah, ya. Al-anbiya wal mursalin, para utusan diagungkan oleh Allah, ya. Para siddiqin, syuhada diagungkan oleh Allah, dimuliakan. Orang soleh, orang baik-baik, orang yang taat kepada Allah, ya, dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai kepada Nabi Muhammad, jangankan hanya sampai kepada para syuhada, orang solihin yang ada di sekitar kita ini kan banyak orang-orang soleh insya Allah di sekitar kita. Orang soleh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang soleh itu membawa berkah. Ya, kita duduk dengan orang soleh, itu membawa energi positif. Ya. Doa-doanya orang soleh itu membawa energi positif kepada kita. Kata Ibnul Arabi, dakwatus soleh, ya, tu'atsiruka, fa illam tu'atsirka fa tu'atsir ila man aslabika. Doa-doanya orang soleh, ini doanya saja, ini doa yang keluar dari orang baik, orang yang taat kepada Allah, orang taat kepada Rasulullah. Ini doanya saja, jangankan orangnya, doanya saja itu bisa mentaksir atau membawa energi positif. Misalnya kita minta doa kepada orang soleh, ya, itu jangan diabaikan, itu jangan dianggap receh, ya. Ini hanya doanya orang soleh, tu'atsirkah, akan membawa dampak positif kepadamu. Kalaupun tidak membawa dampak positif kepadamu, ya, fatu'atsir ila man aslabika, akan membawa dampak positif kepada anak cucumu. Kamu didoakan oleh orang soleh. Ya, kita didoakan orang soleh, antum didoakan orang soleh. Bisa jadi doa itu bermanfaat untuk kita. Kalaupun tidak bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk anak cucu kita. Ini apa ini? Bentuk pengagungan Allah kepada orang-orang soleh. Orang soleh saja dimuliakan seperti itu oleh Allah. Apalagi, ya, apalagi rajanya orang soleh. Siapa? Nabi Muhammad SAW tentunya sangat dimuliakan. Nah, kita mengagungkan Nabi karena Allah mengagungkannya. Kita mengagungkan para anbiya karena Allah mengagungkannya. Kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah karena kita ikut Allah. Qala ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Ya, wa man yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan sya'irallah, syiar-syiar agama Allah, fa innaha, maka hal tersebut min taqwal qulub, muncul dari ketakwaan hati. Qala ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Ya, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, hal-hal yang dihormati oleh Allah, ketentuan-ketentuan Allah, batasan-batasan Allah dijaga, fa huwa khairul lahu inda rabbih, maka hal tersebut lebih baik
di sisi Tuhannya. Nah, termasuk yang diagungkan oleh Allah tidak hanya makhluk yang hidup, tapi coba dilihat di sini. Wa min dzalika, termasuk yang harus diagungkan, yang dihormati, al-Ka'batul Mu'azzamah, Ka'bah yang diagungkan. Kita menghormati Ka'bah. Kita harus menghormati Ka'bah karena Ka'bah dihormati Allah. Ya, berselonjor ya di depan Ka'bah. Ini menurut kaum sholihin, kaumul akhyar, ini dihukumi berdosa, hukumnya haram. Ya, kita menselonjorkan kaki di hadapan Ka'bah. Enggak boleh. Karena bentuk daripada kurangnya adab kepada Ka'bah. Ya. Wal hajarul aswad, hajar aswad demikian pula. Wa maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fa innaha ahjar. Semuanya itu adalah batu. Ya, Ka'bah batu. Hajar aswad batu. Maqam Ibrahim batu. Ya, tapi wa amarallahu bita'dzihima. Tetap wa amarana, dan Allah memerintahkan kepada kita bita'dzimiha, dengan mengagungkannya, bitawaf, dengan cara tawaf bil bait. Ya, mentawaf, mengelilingi, tawaf bil bait. Ya, mentawafi Ka'bah. Wa masir ruknil yamani, dan mengagungkan dengan cara mengusap rukun Yamani. Wa takbilil hajaril aswad, dan mencium hajar aswad. Wa bisolati khalfil maqam, dan salat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Wa bil kufu wal wukuf lid du'a, dan berdiri untuk berdoa indal mustajar, di posisi mustajar. Wa babul Ka'bah, wa babil Ka'bah, dan inda babil Ka'bah, berdoa di depannya Ka'bah, di depannya pintu Ka'bah. Wal multazam, dan berdoa di multazam. Wa nahnu fi dzalika kullihi lam na'bud illallah. Wa nahnu, dan kami, fi dzalika, dalam hal tersebut semuanya, ya, lam na'bud, itu tidak menyembah, illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam na'takid, dan kami tidak memiliki iktikad ta'ziron, adanya pengaruh, li ghairihi, selain Allah Subhanahu wa taala, wala naf'an, dan tidak ada kemanfaatan, wala dharran, dan tidak ada kemudaratan. Fala yathbutu, dan tidak adanya ketetapan, fala yathbutu syai'un min dzalik, dan tidak ada ketetapan apapun min dzalika, dalam hal, dari hal tersebut, lihadin, bagi siapapun, siwallahi ta'ala, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya ikhwan, maqam al-khaliq. Maqam al-khaliq, kedudukan Allah kita sudah tahu bahwa kedudukan Allah itu hak prerogatif Allah, ya, at-tafarrud bil kamal, keesaan Allah dalam kesempurnaannya, keesaan Allah dalam keagungannya, tidak tercampuri oleh makhluk siapapun. Nah, ketika makom atau makhluk memiliki kedudukan, setinggi apapun kedudukan makhluk, itu tidak akan sampai kepada kedudukan al-khaliq. Karena kedudukan al-khaliq jelas, ya, sifatnya al-ato, memberikan manfaat, memberikan mudarat, mencegah. Ya, ini sifat uluhiyah, di mana ketika makhluk memiliki kelebihan atau khosais, mereka tidak memiliki khosais rububiyah, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, kecuali hal tersebut mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita memuji Kanjeng Nabi atau memuji siapapun, itu bukan berarti, ya, mengkultuskan seseorang atau memputuskan Kanjeng Nabi sampai pada khosais atau sifat rububiyah, tidak. Sifat rububiyah ini, ya, tetap ada pada posisinya. Sedangkan kita ada di posisi, ya, makom makhluk. Setinggi apapun kita memuji makhluk, maka itu batasnya hanya sampai pada makhluk, itu tidak sampai kepada sifatul uluhiyah. Dengan demikian kita selamat, akidah kita selamat. Ya, maka kita jangan gentar, jangan takut, jangan ragu untuk memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Kenapa? Karena yang pertama, pujian kita tidak menyampaikan kita kepada sifatul uluhiyah. Yang kedua, karena kita dibimbing oleh Al-Quran untuk memuji beliau. Pujian kita ini bagian daripada pengagungan, yang dimana kita mengagungkan karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Karena Allah mengagungkan, maka kami mengagungkannya. Dan tidak hanya kepada Nabi Muhammad kita mengagungkan hal tersebut. Apapun, selain Nabi Muhammad pun, ya, bahkan al-ahjar, batu yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki mudarat, ya, ketika disuruh diagungkan oleh Allah, kita agungkan. Tetapi bukan berarti mengagungkan itu kemudian iktikad kita menyembah, ya, bukan berarti kalau kita sudah dianjurkan sujud menghadap Ka'bah kemudian kita menyembah batu, tidak. Ya, karena itu yang diperintahkan oleh Allah, ya, untuk bersujud kepada jihad Ka'bah, bukan bersujud kepada Ka'bah. Ya, ini perlu kita ketahui. Bersujud kepada jihad Ka'bah karena dianjurkan oleh Allah, bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Itu yang harus kita pahami sehingga kita bisa membedakan haddul fasil bainal ada pembatas di antara maqamul khaliq dengan maqamul makhluk. Demikian ya ikhwan, fahimtum? Jelas? Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dicerna, kemudian tolong diresume oleh antum semuanya, ya, sehingga dari per bab antum sudah punya resume-resume dan nanti kita diskusikan bersama. Demikian, ya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu kepada kita, antum semuanya. Mudah-mudahan kita tetap ada ikatan batin dengan Abu Yazid Muhammad Maliki, karena kita telah membaca kitab fenomenal beliau, Mafahim Yajib Al-Tusaha. Hadza ma aqulu lakum, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.